Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kembali lagi di channel Kang Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Kadet 1947 yang dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Rahabi Mandra dan Aldo Swastia. Film ini mengisahkan tentang sekelompok kadet dari Sekolah Penerbang Angkatan Udara Maguwo yang berambisi untuk ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda pada tahun 1947. Tidak usah berlama-lama lagi, bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan skip video ini dan tonton videonya sampai selesai. 1 tahun setelah mendeklarasikan kemerdekaan, Republik Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda agar mendapat pengakuan kedaulatan. Belanda yang tak ingin Indonesia lepas begitu saja membuat perundingan yang sangat lama sehingga memakan waktu berbulan-bulan. Sampai akhirnya kedua pihak menyepakati perjanjian bahwa Belanda bersedia mengakui kedaulatan bangsa Indonesia dan akan menarik seluruh pasukannya dari tanah air. Namun 4 bulan kemudian, Belanda melanggar perjanjian dengan melancarkan agresi militer besar-besaran. Belanda memulai serangan dengan menghancurkan seluruh pangkalan udara di Indonesia. Scene beralih pada tahun 1947 di sebuah pangkalan angkatan udara Maguwo. Para kadet sedang sibuk merapikan pesawat yang diberi nama Panglima Diponegoro, karena sebentar lagi Presiden Soekarno-Hatta akan mengunjungi pangkalan. Kemudian kita diperkenalkan dengan beberapa kadet yang bernama Sigit, Harbani, Mulyono, dan Aji. Tak berselang lama, Presiden Soekarno pun datang dengan ditemani Panglima Jenderal Sudirman bersama Kepala Angkatan Udara yaitu Suryadi Suryadharma. Kapan rampung? Akan kami rampungkan selekasnya. Pak Soekarno datang ke sana untuk melihat persiapan Angkatan Udara dalam menghadapi ancaman yang akan terjadi. Ketika Pak Soekarno menyentuh pesawat, Mulyono memberitahu kalau cat belum kering. Pak Soekarno pun sangat mengapresiasi kejujurannya. Mohon dicatat, kejujuran itu di atas segalanya. Maka lebarkan sayapmu, jangan pernah sekalipun dirimu berlindung di balik ragu. Dan terbanglah! Ya! Ketika Sigit sedang latihan di udara, tiba-tiba Sigit diserang oleh pesawat Belanda. Beruntungnya, Sigit berhasil selamat sebelum pesawatnya hancur. Setelah serangan kemarin, para perwira berdiskusi untuk membahas pesawat Belanda yang menyerang Sigit. Pak Suryadi menanyakan kesiapan semua pesawat tempur di pangkalan udara, mengingat pasukan Belanda terus bergerak mendekati Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota Indonesia. Saat ini mereka bergerak perlahan menuju Jogja. Cari cara agar Diponegoro bisa mengudara. Siap. Scene beralih ke pangkalan udara Maguwo. Sigit baru saja terbangun dari pingsannya setelah serangan kemarin. Ia lalu mendatangi teman-temannya yang sedang membuat replika pesawat dengan tujuan untuk mengecoh pasukan Belanda. Dan benar saja pesawat tempur Belanda kembali menyerang. Namun kali ini Belanda tertipu. Mereka hanya menyerang pesawat replika yang dikira pesawat sungguhan. Keberhasilan mereka mengerjai Belanda sangat diapresiasi oleh Komandan Sucipto. Mereka pun diminta untuk membuat replika pesawat lagi. Namun Aji malah menolak perintah atasannya. Aji sangat ingin berlatih menerbangkan pesawat seperti para pilot yang lainnya. Lanjutkan. Sontol ya. Perang tak mungkin selesai dengan cara seperti ini. Aji lalu mengajak Mulyono, Sigit, dan Harbani untuk menerbangkan pesawat yang disembunyikan di hutan. Mulyono yang tidak mau mendapat masalah, ia pun mengurungkan niatnya untuk tidak menjadi ikut. Kalau ada yang tanya bilang kita cari bambu ya. Beri kita kesempatan. Sedikit pun. Berikutnya. Namun sesampainya di sana, mereka malah ketahuan oleh Sersan Kardi. Merdeka. Aji yang tidak mau menyerah berencana mencari lokasi persembunyian pesawat yang lain dengan mengendap-ngendap. Mereka berhasil menemukan pesawat Pangeran Diponegoro. Dan ternyata pesawat itu tidak bisa diterbangkan karena mengalami kerusakan di pompa bahan bakarnya. Mengingat pesawat itu hasil rampasan dari pasukan Jepang.
Mereka pun harus mengganti spare part-nya agar pesawat itu bisa diterbangkan. Di tengah kebingungan, Sigit lalu teringat kalau dia pernah menemukan bangkai pesawat Jepang yang sepertinya sama dengan pesawat di Ponorogo. Malamnya, mereka bertiga meminta izin kepada atasannya untuk mengambil spare part di bangkai pesawat Jepang. Tapi Komandan Sucipto tidak mengizinkan mereka karena lokasinya berada di wilayah Belanda. Tapi ini demi kebaikan banyak orang, Pak. Biar saya yang tangani. Aji yang tak kehabisan akal kemudian mengajak dua teknisi yang bernama Tarjo dan Abdul untuk mengambil spare part di bangkai pesawat Jepang. Supaya mereka bersedia membantunya, Aji mengatakan kalau misi ini sangat rahasia dan tidak boleh ada yang tahu. Setelah menyiapkan peralatan, mereka pun berangkat saat subuh untuk menemukan bangkai pesawat. Akan terus ada perang. Selama manusia masih serakah, perang ini tidak akan ada habisnya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pemukiman, namun saat didatangi ternyata warganya sudah dibantai oleh pasukan Belanda. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di bangkai pesawat tersebut. Namun tiba-tiba mereka melihat tentara Belanda sedang berpatroli. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun menyerang tentara Belanda. Meski kalah jumlah, Aji dan kawan-kawan berhasil memukul mundur tentara Belanda. Mereka pun segera mengambil spare part yang masih bisa digunakan. Masih berfungsi, Mas. Seharusnya. Namun dalam perjalanan pulang, mereka malah disergap pasukan Belanda yang sebelumnya kabur. Jangan ada yang angkat tangan. Ketika Aji dan kawan-kawan akan dihabisi, tiba-tiba Jenderal Sudirman datang bersama pasukannya. Tentara Belanda yang sudah terkepung akhirnya menyerah dan melepaskan mereka semua. Rupanya kalian tengah menjalankan tugas. Jenderal Sudirman meminta ajudannya untuk mengantar mereka ke pangkalan. Pak Suryadi yang mengetahui anak buahnya merepotkan pasukan Jenderal Sudirman, dia menegur Pak Sucipto agar anak buahnya diberi sanksi. Pun saya tidak peduli, yang jelas ini tidak bisa terjadi lagi. Pak Suryadi lalu memerintahkan Pak Sucipto untuk mengambil bantuan obat-obatan ke Singapura. Dan pangkalan udara Maguwo akan dipimpin oleh Pak Halim Perdana Kusuma. Malamnya, ajudan para teknisi mengganti pompa bahan bakar dan akhirnya pesawat Pangeran Diponegoro bisa dinyalakan. Di tengah kegembiraan mereka, Pak Sucipto dan Pak Halim datang untuk menghukum para kadet. Ngapa kalian berhenti? Mereka semua diberi hukuman dengan push up dan yang bisa bertahan paling lama akan memberikan hukuman kepada Aji. Sumber ketidakdisiplinan ini. Mulyono yang bisa bertahan sampai akhir meminta agar Aji dikeluarkan dari Maguwo. Alasan? Pengaruh buruk bagi yang lain. Ada satu orang pun yang akan keluar dari Maguwo. Namun, mereka tidak diizinkan terbang sebelum lulus dari pendidikan. Karena keputusan itu mereka saling menyalahkan dan akhirnya terjadilah perkelahian yang tidak bisa dihindarkan. Perkelahian pun terhenti saat Kardi memberitahu kalau para kadet diperintahkan untuk memindahkan pesawat dari hutan menuju landasan. Karena besok Angkatan Udara akan menyerang Belanda. Besok paginya satu persatu pesawat dipindahkan ke landasan. Kardi meminta pesawat Diponegoro agar tidak usah dikeluarkan dari persembunyian dan setelah itu Kardi akan pergi dari pangkalan. Mulyono yang curiga dengan gerak-gerik Kardi, dia pun mengajak rekannya untuk mengecek pesawat Diponegoro. Sesampainya di sana, atap hangar pesawat Diponegoro sudah ditandai untuk diserang pasukan Belanda. Dan ternyata Kardi selama ini menjadi mata-mata untuk Belanda. Mereka semua bahu-membahu memindahkan pesawat Diponegoro. Namun sayangnya usaha mereka sudah terlambat.
Akibat serangan Belanda, pesawat Diponegoro dan semua pesawat yang berada di landasan telah hancur. Bahkan pangkalan udara Maguwo juga porak-poranda. Beruntungnya, Aji dan kawan-kawan masih selamat, namun Kardi dan beberapa kadet lainnya telah tewas. Mengetahui serangan itu membuat Pak Suryadi memerintahkan Pak Halim untuk mengosongkan Maguwo dan mengevakuasi semua kadet yang masih selamat. Perintangan pengungsian dari Maguwo. Siap. Namun, jiwa nasionalisme Aji dan Harbani yang begitu kuat membuat mereka berdua bertekad akan membalas serangan Belanda sampai titik darah penghabisan. Mereka meyakinkan para kadet lainnya untuk terus berjuang demi tanah air. Membela Maguwo dan tanah air sampai titik darah penghabisan. Mereka berempat lalu menghadap Pak Suryadi selaku Kepala Angkatan Udara. Mereka meminta izin untuk menyerang Belanda dengan menggunakan pesawat yang tersisa, meski mereka belum lulus pendidikan. Akhirnya, Pak Suryadi mengizinkan mereka untuk melakukan serangan. Saya tidak memberi perintah, tapi saya juga tidak melarang kalian. Pada malam hari, Pak Halim menjelaskan strategi penyerangan yang akan dilakukan saat subuh. Pak Halim memerintahkan untuk menyerang gudang logistik dan gudang senjata musuh. Sekarang saatnya kalian bersiap-siap. Ketika subuh telah tiba, Harbani, Sigit, Mulyono, dan Aji sudah bersiap menjalankan misi yang sangat berbahaya ini. Saya tunggu kalian di sini. Tanpa diduga, pesawat yang akan dinaiki Aji malah mengalami kerusakan. Aji yang selama ini ingin menerbangkan pesawat dengan berat hati, ia tidak ikut menjalankan misi bersama teman-temannya. Merdeka! Bawa apa? Bom? Berat ini, Mas. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di markas Belanda dan serangan pun dimulai. Serangan dadakan mereka menghancurkan markas Belanda. Dan pada akhirnya mereka berhasil menjalankan misi dan kembali pulang dengan selamat. Dan film pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa channel ini bermanfaat, bisa tolong bantuannya untuk tekan tanda tombol like dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.